Mohon perhatian kepada para pencinta Nabi dan sahabat agar bersiap-siap mendengarkan kisah berikut ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dari channel dimanapun anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di episode kali ini di kisah sahabat dan kisah baginda Rasulullah SAW. Semoga kita mengambil hikmah, ambil pelajaran dari kisah-kisah baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kisah kali ini saya akan mengisahkan kisah Rasulullah SAW melewati perkampungan kaum Tsamud dalam perjalanan ke Tabuk. Perang Tabuk adalah suatu peperangan yang sangat masyhur dalam sejarah Islam, dan itu adalah peperangan terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika sampai berita kepada Nabi SAW bahwa Raja Rum akan menyerang Madinah Munawwarah dengan bala tentara yang besar melalui jalan Syam. Atas berita ini, pada tanggal 5 Rajab tahun ke-9 Hijrah, Rasulullah SAW telah berangkat dari Madinah untuk melawan penyerangan ini. Pada saat itu, keadaan cuaca sedang panas terik. Untuk itu, sebagai persiapannya, Rasulullah SAW telah mengumumkan agar mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam pertempuran melawan pasukan Rum ini. Beliau pun menganjurkan beberapa nasihat dalam menghadapi pertempuran ini. Peperangan inilah yang telah menyebabkan Abu Bakar alaihissalam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mengorbankan seluruh hartanya, sehingga ketika beliau ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kamu tinggalkan di rumahmu? Ia menjawab, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya bersama mereka. Dan Umar radhiyallahu anhu pun telah mengorbankan setengah dari seluruh hartanya. Kisah ini akan dijelaskan pada bab kedua nanti. Utsman Al-Ghani radhiyallahu an juga telah mengorbankan perlengkapan perang kepada seluruh pasukan, sedangkan lainnya masing-masing telah menginfakkan menurut kemampuan mereka masing-masing. Keadaan mereka yang sebenarnya pada saat itu adalah dalam keadaan susah, sehingga setiap seekor unta harus dikendarai oleh 10 orang sahabat radhiyallahu anhu. Mereka mengendarainya secara bergiliran. Oleh karena itu, perang ini disebut juga dengan Habisul Usrah, pasukan kesulitan. Memang perang ini penuh dengan kesulitan. Jarak perjalanannya pun sangat jauh, dan musim pada saat itu sedang panas sekali. Bersamaan dengan itu, di Madinah Munawwarah sedang mengalami panen kurma. Seluruh kebun kurma di Madinah sedang mengalami masa panen, dan rata-rata penduduk Madinah bergantung kepada bercocok tanam kurma. Itulah yang akan menjadi rezeki mereka selama setahun penuh. Keadaan ketika itu adalah ujian iman yang begitu berat untuk kaum muslimin. Di satu sisi mereka mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin jika mereka melalaikan perintah Nabi SAW untuk tidak turut serta di dalam pertempuran itu. Sedangkan di sisi lainnya, segala kesulitan ekonomi,
yang setiap saat sangat sulit sekali. Setiap kesulitan akan tetap terhenti, khususnya hasil dari usaha mereka selama setahun penuh, dan bagaimana mereka telah berusaha atas tanaman-tanaman yang mereka tanam yang sangat sulit sekali mereka meninggalkannya. Ujian itu sangat jelas terlihat pada diri mereka, tetapi karena rasa takut kepada Allah yang pada diri mereka itu lebih besar melebihi yang lainnya, mereka menyambut seruan Rasulullah SAW tersebut. Untuk itu yang tinggal di Madinah hanya golongan munafikin, orang-orang yang uzur, yaitu para wanita dan anak-anak, dan sebagian orang-orang yang tidak dapat meninggalkan kota Madinah Thayyibah dikarenakan suatu hal, yaitu tidak adanya kendaraan yang dapat ditunggangi, padahal mereka juga sangat berkeinginan sekali untuk turut serta bersama pasukan lainnya. Hal itu membuat mereka sangat bersedih dan menangis. Atas hal itu turunlah ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tawallaw a'yunuhum tafidu minad dam'i haznan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka berpaling sedangkan mata mereka mengalirkan air mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendapatkan kemampuan untuk apa yang mereka belanjakan. Quran Surat At-Taubah 92. Akan tetapi ada 3 orang selain mereka yang tidak dapat menyertai peperangan itu, yang kisah mereka akan dikisahkan di kemudian. Di tengah perjalanan mereka melalui bekas perkampungan kaum Tsamud. Rasulullah SAW menutupi wajahnya yang penuh dengan nur dan mempercepat jalan untanya. Sabda beliau, "Di tempat inilah hendaklah kita melewatinya dengan cepat, dan menangilah serta tanamkan perasaan takut setiap melewati perkampungan orang-orang zalim. Semoga azab tersebut tidak diturunkan ke atas kalian sebagaimana telah diturunkan kepada mereka." Pelajaran kisah di atas, walaupun Nabi Muhammad SAW itu kekasih Allah, namun beliau tetap merasa takut ketika melewati tempat orang-orang yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula halnya para sahabatnya radhiyallahu anhu. Walaupun keadaan mereka sangat memprihatinkan, mereka tetap berpendirian teguh untuk berkorban. Sedangkan kita hari ini, jika melalui suatu kampung yang terkena gempa bumi atau bencana alam lainnya, kita tidak ikut berduka dan kurang peduli, bahkan hati kita tidak ada keseriusan hingga menangis karena takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kisah Rasulullah SAW melewati perkampungan kaum Tsamud dalam perjalanan ke Tabuk menjadikan pelajaran buat kita semuanya. Harta benda yang kita miliki, ketika perintah Allah untuk mengorbankan di jalan Allah, maka karena perasaan takut itulah para sahabat mengorbankan harta bendanya, jiwa raganya di jalan Allah. Apa yang diharapkan tiada lain hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
wabarakatuh. Assalamualaikum.